Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Angela dengan NPM 2116000192, reguler 1 klaster 2 kelas 3C dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Social Science di Universitas Pembangunan Pancabudi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Hukum Dagang dan Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Gloria Gita Putri Ginting, SH.MKN. Materi yang akan saya jelaskan yaitu Hukum Dagang, Usaha Dagang atau UD, Mascap atau Persekutuan Perdata, Firma, CV, dan Perkumpulan. Yang pertama, Hukum Dagang. Hukum dagang adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pengusaha yang berkaitan atau yang berhubungan dengan jual beli yang menghasilkan keuntungan. Subjek dagang yaitu bisa orang perorangan dan badan hukum. Objek dagang yaitu barang atau benda dan bisa apapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pertama kali mulai di Indonesia pada 17 Juli 1938. KUHD terdiri dari 2 buku, 23 bab, dan 754 pasal. Undang-Undang Dagang acuan utamanya yaitu KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI menjadi tolak ukur usaha dan memiliki 5 digit. KUHD dan KUH Perdata sama-sama memiliki perikatan dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian diatur di pasal 1320 BW. Yang dimaksud perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dan segala sesuatu yang bisa tertulis dan tidak tertulis, yang diantara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dan mempunyai jangka waktu berakhirnya. Sedangkan yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal dan harus memenuhi kesepakatan, kecakapan, suatu sebab yang halal, dan suatu hal tertentu. 2. Usaha dagang atau UD. Badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Contoh, grosir dan toko kelontong. Tidak ada pemisahan kekayaan atau tanggung jawab di UD, karena kekayaan dan tanggung jawab tetap hak pemilik UD. Di UD tidak diwajibkan mempunyai atau mengurus NIB atau nomor izin berusaha. Kenapa? Karena itu tertuang di Peraturan Menteri 09-M DAG/per/3/2006 di pasal 4 ayat 1. Syarat mendaftar UD yaitu KTP, KK, surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa, akta pendirian UD dari notaris, NPWP atau nomor pokok wajib pajak UD atau NPWP pribadi, lalu mendaftarkannya ke pengadilan negeri. 3. Mascap atau Persekutuan Perdata. Di BW diatur di pasal 16-18. Mascap yaitu persekumpulan di mana orang-orang yang memiliki profesi yang sama di bidang tertentu. Tujuan mendirikan mascap yaitu untuk mendapatkan komersial atau keuntungan. Manfaat mendirikan mascap yaitu adanya perluasan kepada publik, adanya pengurangan biaya, adanya peningkatan kemampuan para sekutu dalam bersekutu. Syarat pendirian suatu mascap yaitu harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, berdasarkan perjanjian dengan akta notaris. Para sekutu di mascap memiliki kedudukan yang sama. Mascap harta kekayaannya bersama bagi para perseronya. Pembagian keuntungan di mascap tidak berdasarkan besar kecilnya inbreng atau pemasukan. Mascap tindakan keluarnya mengikat untuk semua persero dan harus ada kuasa dari para persero lainnya. 4. Firma. Biasanya firma berdiri karena saudara atau memiliki hubungan saudara. Firma bisa dengan jangka waktu atau tanpa jangka waktu. Semua persero dalam firma kedudukannya sama. Pendirian firma wajib memiliki akta notaris, mendaftarkan ke pengadilan negeri di mana firma itu berdomisili, dan menunggu pengumuman dari surat kabar resmi. Acuan resminya ada pada pasal 28 KUHD. Tanggung jawab anggota firma ditanggung renteng atau ditanggung bersama. Jika firma bangkrut dan memiliki utang, maka wajib bayar menggunakan harta pribadi. Pembagian keuntungan di firma berdasarkan besar kecilnya inbreng. Firma tindakan keluarnya tidak perlu ada kuasa hukum, tetapi orang-orang yang dikecualikan tidak berwenang melakukan pengurusan. 5. CV.
Syarat pendirian CV yaitu memiliki surat keterangan domisili di mana CV itu berada, mempersiapkan nama CV tetapi tidak boleh nama atau istilah asing. Para persero dari CV harus punya NPWP. Maksud dan tujuan harus sesuai dengan KBLI. Di CV harus ditentukan persero aktif dan persero pasifnya. Persero aktif gelarnya direktur, persero pasif gelarnya komisaris. Modal mendirikan CV tidak ditentukan. CV dapat buka kantor cabang sepanjang nama sama dan maksud tujuannya tetap sama. CV bisa didirikan oleh suami istri, tetapi harus ada satu orang lain sebagai persero tambahan. Alasannya karena suami istri dianggap satu orang karena hartanya milik bersama. Terdapat di pasal 119 KUH Perdata. Orang asing tidak berhak mendirikan CV karena CV hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Pada persero aktif bertanggung jawab sampai harta pribadi, tetapi jika pada persero pasif hanya bertanggung jawab pada modal di CV. CV tindakan keluarnya dilakukan oleh persero aktif. Perkumpulan, mirip badan usaha dan badan hukum. Perkumpulan yaitu adanya kelompok usaha. Perkumpulan dibagi menjadi dua, perkumpulan tidak berbadan hukum, contohnya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perkumpulan berbadan hukum. Kelebihannya, kelebihan perkumpulan tidak berbadan hukum. Kelebihan perkumpulan tidak berbadan hukum yaitu jumlah tidak terbatas, tidak ada anggaran dasar, tidak ada syarat, tidak perlu pengesahan, cukup daftar ke Departemen Dalam Negeri dan mudah urusannya, biayanya murah. Kekurangannya yaitu tidak dapat melakukan tindakan secara hukum perdata. Orang yang gabung terlebih dahulu lebih berhak membuat perjanjian. Perjanjian akan mengikat jika ditandatangani oleh seluruh anggota. Perkumpulan berbadan hukum wajib dibuat dengan akta pendirian perkumpulan dan diciptakan oleh pejabat yang ditunjukkan. Pejabat yang dimaksud di sini adalah notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Memiliki jangka waktu dan modal dipisahkan. Maksud dan tujuan perkumpulan tidak boleh bersifat mengambil keuntungan, terdiri dari pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. Pengurusnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kelebihan perkumpulan berbadan hukum memiliki akses tetap dan bisa melakukan tindakan secara perdata. Kekurangannya, belum ada undang-undang khusus yang mengatur pengesahan pelaksanaannya. Pengesahan anggaran masih dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Alasan masjid dan gereja disebut badan hukum karena masjid dan gereja disebut badan hukum karena berdiri sendiri, jadi dianggap badan hukum berdasarkan peraturan pada 29 Juni 1925 nomor 80 dan 1927 nomor 156 tentang peraturan hukum perkumpulan keagamaan. Badan keagamaan bisa punya hak atas tanah. Perbedaan yayasan dengan perkumpulan berbadan hukum yaitu dapat membuat anggaran dasar sendiri, ada jangka waktu dan modal, tidak ada larangan membagi keuntungan. Sekian dari saya dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya di video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekian dan terima kasih.